Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pada pembahasan kita kali ini, kisah Nabi Idris alaihissalam. Tahukah Anda sahabat Al-Haq bahwa kisah Nabi Idris alaihissalam di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris, yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57, yaitu, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Syarid bin Milhail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Dan Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian menjadi nabi setelah Adam dan Syed. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar selamat dan menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Kemudian Nabi Idris hidup sampai usia 82 tahun. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ada 8 kata-kata mutiara. Yang pertama adalah kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Kedua, orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Yang ketiga, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan sholatmu. Kemudian yang keempat, janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya tersebut. Yang ke-7, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Ke-8, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Nah sahabat Ahak dimanapun Anda berada, itulah tadi 8 kata-kata mutiara dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa mukjizat dari Tuhan, yaitu yang pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 30 sahfa alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak, merawat kuda, ilmu berbintangan atau falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syed, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris alaihissalam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya menggunakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Nabi Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Kemudian Nabi Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil dan Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan, yaitu Asyadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kaumnya, Nabi Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan iman kepada Allah, bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Idris,
Peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskan diri kalian dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlakulah adil, mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah, membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Nabi Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, sholat mayit lebih sebagai penghormatan karena memberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki karena harga jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah dan kebajikan. Ma'al Anbiya fil Quranil Karim di dalam kitabnya. Dalam hubungan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke martabat tinggi. Dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat Ahak, itulah tadi pembahasan kita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.